Halo teman-teman semua, ini adalah part kedua dari trip report bus M-Trans rute Malang Jakarta Poris. Ini adalah lane perdana tanggal 7 Juli 2023. Untuk part satunya dari Karangkates sampai ke sini udah aku upload ya. Teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi untuk lihat informasi apa aja yang udah ada di part 1. Sekarang bus sedang isi penumpang di daerah Arjosari. Lokasinya ada di kantor M-Trans Arjosari sekitar jam setengah 3 pas. Nah ini nunggu jam keberangkatan. Ini kayaknya bakal jadi salah satu primadona bus Malang Jakarta deh. Karena apa? Dia setelah dari Malang ini langsung jos ke arah Jakarta tanpa ngambil penumpang di Surabaya, teman-teman. Kalau aku lihat di brosurnya sih dia itu mentok di Pandaan. Tapi karena di Malang aja udah full seat, dia langsung dari Malang langsung full tol Trans Jawa sampai ke Jakarta. Jadi nggak mampir-mampir lagi. Gokil sih ini. Memang M-Trans punya nama di Malang ini, jadi ketika ada kabar dia land perdana langsung full seat. Gokil. Kenalan sih. Kenalan Mas, saya Andriawan. Saya Wildan Mas. Turun mana Mas? Turun mana? Surabaya. Surabaya. Mbok kira patas. Andriawan. Oke, siap. Makasih ya. Sama Ahmad Wildan sudah naik? Sudah. Naik. Karena naikku dari Karangkates. Tuh tiketnya dikasih di sini. Atas nama Trisilo? Ini dikai bentuknya amplop. Cuman di dalamnya kayak struk belanjaan gini, teman-teman. Dan di sini tuh ada kupon makannya. Oke. Nih satu. Oh, ada suara. Nah, api anu gini lagi. Dapat snack. Oh ya, di trip kali ini juga ada Mas Kebas loh. Halo. Turun mana? Bekasi. Turun Bekasi, Mas. Emang bisa Bekasi sini? Enggak udah nanti. Sakmudune. Nah, ini ketika penumpang berada di Malang, udah persiapan mau berangkat, dibagiin snack nih teman-teman. Ini snacknya unik ya. Dia itu kayak tas ini. Ini lebih cocok dipakein kayak oleh-oleh ketika turun bis. Isinya apa aja kita lihat. Ada roti, kayak roti croissant tapi beda ya dia. Mereknya beda ya? Iya. Satu. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tidak sama. Terus ada kacang, minuman rasa-rasa, ada hidrokoko, dan ada fit bar. Lalu ada apa ini? Puding serta ada tisu basah. Jadi ada berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5 item. Ini masih snacknya aja. Kita belum tahu yang servis makannya kayak gimana nanti. Yang katanya all you can eat. Apabila ini nanti untuk yang muslim jam sholatnya lebih awal ataupun terlambat, nanti Bapak Ibu bisa ke kru kami minta untuk sholat mungkin maghrib ke isya. Kalau di tempat rumah makan nggak mencukupi waktunya, bisa di rest area, tinggal disampaikan saja. Kami memberikan servisnya sama seperti di Denpasar Malang maupun Denpasar Surabayanya. Bulan depan, di bulan Agustus kita akan mengeluarkan produk-produk baru dengan fasilitas yang baru, harganya terjangkau. Cukup sekian, saya terima kasih. Mohon diingatkan apabila kru kami ugal-ugalan maupun rokok di dalam bis, Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher apabila menemukan kru kami kurang baik. Silakan untuk diupload di WA, dikirimkan di nomor belakang bus atau yang ada tertera di stiker kami. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sampai tujuan. 15.04 kita berangkat meninggalkan kantor M-Trans Arjosari. Selamat datang di bis M-Trans Eksekutif. Kepada para penumpang yang terhormat, kami sampaikan untuk menunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda penumpang bis M-Trans. Kepada para penumpang yang terhormat, kami wajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dengan memasukkan ujung logam ke dalam dashboard. Anak di atas 3 tahun atau tinggi badan 100 cm diwajibkan membayar tiket penuh.
pastikan tujuan Anda sesuai yang tertera di dalam tiket dan sesuai nomor tempat duduk Anda. Diharapkan tiket jangan sampai hilang karena akan dipergunakan sebagai voucher makan di saat di rumah makan. Bis dengan 2 awak pengemudi dan 1 helper. Bis ini dilengkapi dengan fasilitas wifi, selimut bathtub, P3K, LED TV, audio visual, AC, sabuk pengaman, dan sandaran kaki dengan tombol warna merah dan besi warna hitam sebagai penggunaannya. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil selama bis berjalan. Untuk USB port yang hanya digunakan untuk handphone dan tidak diperkenankan untuk power bank. Apabila terjadi kerusakan penggunaan, harap dipertanggungjawabkan dengan mengganti biaya 100%. Selama perjalanan, kami akan memberikan snacks box, air mineral, dan soft drink. Jagalah ketertiban selama perjalanan dengan mempergunakan fasilitas dengan baik, serta menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang berada di jaring papernet tepat berada di depan bangku Anda. Agak sedikit berbeda dengan snack-snack bis pada umumnya. Kalau biasanya kan iya, sekarang santai. Sore-sore bus langsung ngetol nih teman-teman. Aku bikin kopi nih. Manfaatkan fasilitas sebaik mungkin. Kopinya ini tinggal bikin sendiri ya, mandiri ya. 15.49 ini aku ada di smoking area dan bus udah berada di gerbang tol Kejapanan. Ya, Malang angkatan reguler nih. Dan yang unik, yang mungkin aku bilang tadi ini bakal jadi primadona, titik naiknya ini paling ujung ada di Pandaan teman-teman, nggak masuk Surabaya kayaknya nih. Jadi Malang penuh, langsung tutup pintu, langsung jos menuju ke arah Jakarta. Jadi penumpang bayangin rasanya kayak naik travel. Jadi naik di Malang langsung berangkat tanpa jemput-jemput penumpang lagi. Ya, ini mungkin yang salah satu layanan yang bakal digemari oleh penumpang sih. Jadi nggak banyakan mampir, langsung cus. Ini bagi untuk penumpang Malang ya. Tapi kalau penumpang yang Karangkates kayak aku tadi, ya harus keliling dunia dulu. 16.22 kita udah masuk di gerbang tol Warugunung. Di Warugunung ini setelah itu langsung full tol sampai ke rumah makan Titin yang ada di Caruban. Dia nggak ambil penumpang di Surabaya, langsung cus gitu aja. Kok jalan terus? Oh, di sana. Penumpang Malang tuh enak banget. Malang naik langsung cus rumah makan tanpa harus mampir-mampir lagi. Awal yang bagus sih buat M-Trans nih.
17.36 kita udah persiapan keluar di gerbang tol Caruban. Dan kurang lebih setelah kita exit ya sekitar 100 meteran dari pertigaan, nggak sampai 100 meter kita akan masuk di rumah makan Titin yang ada di Caruban. Nah ini kita udah sampai di rumah makan Titin barengan sama Pandawa Tokyo, Banyuwangi, lalu Almuna, bis wisata sama wisata gua ding. Tak pikir pahala kencana tadi. Kita servis di sini, makannya di belakang kayaknya parkirnya nih. Iya. Teman-teman, ini sekarang jam menunjukkan pukul 17.45. Kita udah sampai di rumah makan Titin yang ada di Caruban. Ini rumah makan khas Trenggalek. Dan aku tadi dapat sedikit disepil sama krunya. Kalau servis makan di sini tuh kayaknya dibikin wah. Jadi aku makin penasaran aja nih. Gimana servis makan dari POM Trans yang pada hari ini buka rute perdana dari Malang menuju ke Jakarta. Poin plus untuk penumpang Malang kota ya. Dari Malang tutup pintu langsung berhenti di sini. Jadi nggak mampir-mampir lagi. Mungkin ini salah satu poin yang cukup krusial untuk POM Trans. Jadi bisa menjadi pilihan kalau pengen buru-buru langsung naik berangkat gitu. Oh ya, langsung aja deh. Kita langsung lihat gimana servis makannya. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah ada di rumah makan Titin Caruban. Ini aku mau menikmati hidangan makan yang diberikan oleh POM Trans. Jadi seperti rumah makan Titin pada umumnya ya. Di sini tuh makanannya menunya banyak banget, masakan khas desa gitu, pedesaan Trenggalek. Ada kayak lele, ikan, lalu nasi ayam bakar, ayam goreng, lele goreng dan sebagainya. Ini aku milih ayam bakar, lalu ada tempe mendoan, terus sayurnya pakai sayur sop, sama ini aku makan pakai mie. Terus di sini juga ada buah-buahan seger berupa semangka. Kita bisa ambil semangka sepuasnya, dan minumnya ada pilihan teman-teman. Misalkan teman-teman mau teh ataupun mau jeruk. Nah, untuk minumannya ini juga bisa di custom, misalkan pengen dingin juga disediakan es batu. Nah, sekarang kita cicipi ya, kita cicipin makanannya yang ayam bakarnya nih. Kalau dilihat dari tampilan sih menggoda. Boleh juga. Ini rasanya kayak naik bis M Trans arah Bali. Makanya juga di rumah makan Titin. Ini suasananya persis. Cuman ini bedanya, ini kayak Jakarta teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai servis makan. Sekarang jam 18.07, pas masuk waktunya sholat maghrib. Kita jamak sama Isya aja ya, karena bis ini direct langsung dari sini, nggak berhenti-berhenti sampai ke Jakarta nanti. Rencananya begitu. Ini musolanya baru, kalau nggak salah dulu di dalam sana deh. Oh, dibongkar ya sekarang di sini. Akan sedikit cerita tentang POM Trans ya. Ini PO ini emang unik sih teman-teman. Ini 11-12 kayak 27 Trans. Karena apa? Dia ini menggunakan sasis, bisa dibilang sasis yang lumayan baru ya di Indonesia, yaitu Hino RM280. Tapi di sini di busnya tuh nggak ada satupun emblem tulisan Hino RM atau apa gitu. Karena M Trans ini kalau aku amati, dia itu walaupun sasisnya Mercy, Hino atau apalah nggak pernah ditulis.
Karena M-Trans pengen dikenal, dinaikin oleh penumpang tuh karena pelayanannya dan servisnya. Jadi sasisnya walaupun Hino RK pun gak bakal ditulis, dan itu mungkin salah satu keunggulannya. Misalkan punya sasis yang kelas middle kayak Hino RK dan sebagainya itu gak kelihatan. Nah, kayak gini. Dan mana yang ditunggu nih? Bis ini di karoseri tentrem, ada sasis tronton Volvo B11R 450 dan B8R. Menarik nih, ini ada emblem Volvo-nya nggak? Kalau nggak ada, gokil emang. Fokus di apa ya, branding di pelayanannya teman-teman. Ya emang setiap PO punya strategi yang beda-beda sih. Ada yang menekankan ke armada, ada yang menekankan ke pelayanan seperti PO ini. Setelah merajai Denpasar, ini M-Trans mencoba peruntungan di rute Malang-Jakarta. Dan kalau misalkan sukses, dia akan melebarkan sayap kemana lagi aku nggak tahu. Tapi yang jelas sudah ada kisi-kisinya di sini. Jezits on out overall. Yang ini adalah bahasa Belanda yang berarti Anda dapat melihat kami di mana-mana. Gokil, filosofinya dalam banget nih. 18.23 ini kita udah meninggalkan rumah makan Titin Caruban. Oke teman-teman, ini sekarang jam 19.36. Ini tadi antrinya cukup panjang. Sekarang kita udah ada di rest area kilometer 519. Di sini tuh banyak banget yang servis makan di sini karena ada rumah makannya Sinar Jaya. Bukan rumah makannya sih, rumah makan untuk servis makannya Sinar Jaya dan KYM serta Narendra ada di situ dan beberapa PO yang lain. Damri juga sih. Makanya banyak yang servis makan di sini. Dan di sini selain servis makan, karena M-Trans tadi udah servis makan di rumah makan Caruban, sekarang dia isi solar nih teman-teman di kilometer 519. Setelah isi solar kayaknya langsung jos menuju ke arah Jakarta deh. Dan ada fakta menarik mengenai PO M-Trans yang rute Malang Jakarta nih teman-teman. Dia dari Jakarta tuh jemputannya mulai dari Poris, Pondok Pinang, Pulau Gebang, Cikarang. Dan ngelewatin atau apa ya, nge-bypass si Bekasi Timur loh. Dia berani gak ngambil Bekasi Timur loh, gokil. Tapi kalau penurunan bisa, tapi kalau untuk titik naik itu belum ada. Katanya masih tunggu plan selanjutnya. Nah ini kita patut tunggu nih apa kejutan dari PO M-Trans. Nah, selama aku dari Malang Karangkates sampai ke sini, tadi dari Karangkates ke Malang kan jalan bergelombang, lumayan enak sih suspensinya Hino RM. Cuman ketika di tol itu tetap teman-teman, dia agak limbung gitu. Ketika di kecepatan sekitar 120-an, dia agak limbung gini. Persis kayak aku naik Gunung Harta yang rute Jakarta Denpasar, ketika dijalankan di atas 120, dia agak gini. Kayaknya emang keluarnya RM gitu deh kayaknya ya. Hampir naik RM semuanya kayak gitu.
Ini udah setengah jam lebih kita jalan merambat kayak gini di daerah Banyumanik teman-teman. Ini sekarang udah jam berapa ya? 21.50 ya, kurang lebih setengah jaman lah. Kayaknya ada perbaikan ya di depan sana. Oke, ini kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung jam 22.03. Ini kita udah bergabung dengan jalur Muriaan, tapi aku tadi dari ngaliat sampai sini belum lihat bis Muriaan deh. Mungkin setelah ini ya, dari Kali Kangkung sampai ke Weleri itu banyak banget bis Muriaan. Karena jam segini tuh bis Muriaan sedang berada di jalur ini menuju ke rumah makan yang ada di exit gerbang tol Weleri. Nah mungkin sini sampai Weleri nanti banyak bis Muriaan kayaknya ya. Ini kita lagi antri solar, di depan kita ada bis PO Haryanto 064. Ini rutenya Madura Sukabumi. Setengah 5 kita sampai di Pulau Gebang, dibarengan sama bis Maduraan. Lumayan lama waktunya ya. Kita akan bablas nanti sampai ke Lebak Bulus. Ya. Yuk. Mas, monggo, sun. Mana Bang? Ya, Ayo. Ya. tasku Mas. Oke, ini tepat jam 5 tadi kita turun dari bus M-Trans rute Malang Jakarta. Sekarang udah turun di Lebak Bulus. Harusnya Poris sih, cuma terlalu siang kalau aku turun di Poris. Aku akhirnya turun di sini aja untuk langsung akses ke MRT Lebak Bulus nih teman-teman. Oke, ini sambil nunggu kereta MRT aku akan sedikit kasih penilaian tentang perjalanan perdana bis M-Trans rute Malang Jakarta ini. Untuk awal line perdana udah cukup bagus banget karena penumpangnya langsung full, lalu snacknya juga udah di atas rata-rata bus Malang Jakarta pada umumnya, lalu dia menggunakan kursi cuma 28 double leg rest. Cuman ini ada beberapa catatan sih yang perlu aku garis bawahi. Yang pertama itu mengenai double leg rest-nya. Double leg rest sih sebetulnya kalau masalah ini ada yang cocok dengan model double leg rest kayak gitu, ada yang cocoknya itu model tempat yang leg rest yang duduk itu loh teman-teman, kayak Rosalia, kayak GHTS gitu. Kalau aku emang cocoknya kayak yang di Rosalia GHTS sih, bisa selonjoran. Cuman kalau yang seat yang double leg rest itu di kaki rasanya malah kurang nyaman. Itu mungkin preferensi pribadi ya. Itu yang pertama. Kedua mengenai pembawaan. Driver pembawaan cukup halus, enak buat tidur. Cuman ketika dipacu di kecepatan di atas 120, aku lihat di speedometer itu di atas 120 itu Hino RM mungkin tipikalnya agak limbung ya untuk body tinggi. Soalnya aku juga pernah naik ke Gunung Harta yang rute Jakarta Denpasar, itu juga kayak gitu teman-teman, di atas 120 dia agak limbung itu. Jadi untuk yang duduk di depan itu kan jadi kelihatan kan garis topinya itu gini-gini tuh agak gimana gitu. Terus yang paling aku garis bawahi kalau masalah kenyamanan, fasilitas dan sebagainya mungkin udah banyak yang bahas mungkin ya.
ini aku akan mengomentarin salah satu yang cukup penting sih ini, yaitu masalah manajemen waktu. Emang sih dari Malang Jakarta itu tadi banyak titik kemacetan kayak di Semarang, lalu mau masuk di Cikarang ya, sebelum Cikarang juga ada beberapa titik kemacetan. Cuman aku nggak tahu karena ini bis ini kan nggak masuk di Surabaya, otomatis pikiranku dia lebih cepat dari bis lainnya. Ya Malang Jakarta bisa lah diraih 12 jam. Ini berangkat jam 3, nyampe sini Jakarta itu jam 5, berarti berapa? 14 jam teman-teman. Dan tadi itu aku lihat ketika di tol dalam kota itu dibalapin sama bis-bis yang berangkatnya di belakangnya gitu loh, atau bis yang berangkatnya sama tapi dia mampir Surabaya dulu. Contohnya kayak Sinar Jaya double decker tadi, itu kan berangkatnya kan dibanding bisku kan duluan bisku, dan bisku nggak mampir di Surabaya. Kok bisa bareng? Ya itu loh. Semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya catatan waktu PWM Trans ini. Jangan sampai terlalu lama gitu. Kan enak kan kalau misalkan orang kerja ke Jakarta nyampe masih agak gelap gitu kan, biar bisa istirahat lebih gitu. Tadi itu rencananya tuh aku sampai pentokin Poris karena wah ini kayaknya bakal kemalaman ini. Bakal kepagian nyampe sini. Ternyata nyampe sini itu pas malam jam 5, pas ada MRT yang awal ini, MRT yang pagi ini udah mulai ada teman-teman. Akhirnya aku turun di sini. Ya itu aja sih, selebihnya untuk line perdana M-Trans sudah cukup bagus. Teman-teman itu aja sih komentarku tentang line perdana M-Trans. Terima kasih sudah nonton video ini mulai part 1 hingga part 2 ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.